Setiawan dan seluruh keluarga beserta tamu undangan. Pagi hari ini kita sangat bersuka cita dan bersyukur. Sesaat lagi kita akan memasuki ibadah prosesi pemberkatan pernikahan dari Agung Nugroho, putra dari almarhum Bapak Pendeta Lewi Yahmin dan almarhum Ibu Pendeta Muda Esther Sulistiawati, yang akan diteguhkan dalam pernikahan kudus bersama Roslin Ratna Sari Sitinja, putri dari almarhum Bapak Binu Sitinja dan almarhum Ibu Naimi Siangturi. Mempelai berdua sudah bersiap untuk memasuki ruang Betel. Kita akan masuk dalam ibadah yang penuh anugerah dan hadirat Tuhan. Saya persilakan seluruh tamu undangan bangkit berdiri. Kita akan tinggikan dan agungkan Tuhan. Dancing my soul. Saat ini kami membawa peneguhan pemberkatan nikah di hadapan-Mu. Biar Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kami dan berikan petunjuk-petunjuk daripada Tuhan untuk setiap kami, khususnya mempelai berdua. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dan melayani peneguhan pemberkatan nikah ini, sehingga menjadi peneguhan pemberkatan nikah yang Kau senangi, yang Kau urapi dan mendatangkan berkat besar bagi mempelai berdua, bahkan setiap kami semua yang hadir. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa dan kami serahkan dalam karya Roh Kudus sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, selamat saudara semuanya. Silakan duduk semuanya. Saya ucapkan selamat mempelai berdua, orang tua yang mewakili dan semua yang hadir pada saat ini. Kita senang kita ada dalam acara peneguhan pemberkatan nikah, yang khususnya juga mempelai berdua. Sekali lagi kita akan dengar sedikit firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu akan membekali mempelai berdua, tetapi firman Tuhan senantiasa memberkati kita semua.
siapapun yang mendengar firman Tuhan. Ya, saya berdoa untuk firman Tuhan yang disampaikan. Saya rasa Tuhan berikan saya tema untuk belajar tujuan Tuhan menciptakan pernikahan. Kita sekarang ada peneguhan pemberkatan nikah. Kita belajar tujuan Allah menciptakan pernikahan. Kejadian 2 ayat 18 katakan, Tuhan Allah berfirman, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, jadi kalau kita perhatikan ayat ini adalah kisah saat Tuhan Yesus mulai menciptakan pernikahan. Dulunya Tuhan menciptakan Adam, saudara. Tapi sekali lagi seperti yang kita baca, satu kali Allah berkata, gak baik kalau Adam itu sendirian saja. Aku akan menciptakan baginya seorang penolong yang sepadan, saudara. Ini saat Allah menciptakan. Lalu kita akan petik sedikit tadi tibanya apa sih tujuannya Allah menciptakan pernikahan. Saat ini juga Agung, Ratna dipertemukan untuk dalam satu pernikahan. Apa sih tujuannya, saudara? Yang pertama kita bisa belajar tujuannya adalah meningkatkan potensi untuk melakukan tugas-tugas Tuhan. Saya ucapi sekali lagi, meningkatkan potensi, meningkatkan kemampuan saudara untuk melakukan tugas-tugas dari Tuhan. Tadi dikatakan Adam sendirian, Tuhan punya rencana banyak, kelola Taman Eden, Tuhan punya rencana banyak sekali saudara dalam hidupnya. Kalau Adam saja kurang baik atau tidak baik, yang pasti Tuhan berkata, Tuhan harus menciptakan penolong yang nanti bisa jadi penolong yang sepadan, yang sesuai, yang pas. Supaya apa? Artinya supaya Adam itu bisa melakukan tugasnya lebih maksimal lagi. Ya, semaksimal lagi. Sehingga bisa menjalankan tugas dari Tuhan lebih baik, saudara. Jadi sekali lagi pernikahan itu bukan hanya sekedar kumpul, tapi Tuhan sedang menyatukan kekuatan sehingga bisa lakukan tugasnya dengan lebih baik. Tugasnya Agung lebih baik, tugasnya Ratna lebih baik. Dengan pernikahan justru saudara kapasitasnya berlipat ganda. Justru setelah menikah saudara pelayanannya lebih maju lagi, lebih baik lagi. Dipakai Tuhan lebih baik lagi saudara. Ada banyak orang tidak tahu tujuan pernikahan, lalu terbalik saudara. Dulu belum menikah rajin melayani banyak sekali. Setelah menikah malah dada. Sekarang sudah menikah, sudah sibuk ini. Apalagi kalau sudah mengandung lalu melahirkan anak, sudah makin kurang semuanya. Tapi kalau kita bisa perhatikan ayat ini jelas sekali. Untuk apa? Diciptakan pernikahan. Karena Adam sendirian saja dia nggak bisa mengerjakan dengan maksimal, tidak bisa menyelesaikan tugas dengan maksimal. Maka diciptakan Hawa supaya bisa jadi penolong yang sepadan. Akhirnya mereka berdua bisa lakukan yang lebih baik lagi. Kita bisa lihat di semua kisah di Alkitab lah selain Adam dan Hawa, Nuh misalnya lah. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk Nuh. Bangun satu bahtera yang luar biasa sekali. Ya, saya percaya semua sudah hafal. Saya dengar kelihatannya ini keluarga hamba-hamba Tuhan, keluarga pendeta-pendeta gitu, saudara. Ada tugas yang luar biasa, saudara. Nuh tidak mungkin atau sulit sekali minimal untuk bisa jalankan tugas dari Tuhan dengan baik, selesaikan dengan baik. Tapi kita tahu di Alkitab jelas sekali Nuh selesaikan dengan baik. Karena ada istrinya, ada anak-anaknya, sehingga bisa mengerjakan jauh lebih mudah, jauh lebih baik, dan hasilnya luar biasa. Maka sekali lagi pernikahan diciptakan oleh Tuhan untuk supaya kapasitasnya justru naik, saudara. Justru bisa mengerjakan lebih maksimal, justru mengerjakan lebih baik, saudara. Maka saya ajak kita semuanya yang ada di tempat ini, coba renung setelah menikah kita dipakai Tuhan lebih atau malah
berkurang. Tapi rencana ilahi waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, pada mulanya pernikahan diciptakan justru meningkatkan kapasitas. Sehingga ya rencana Tuhan dalam kehidupan kita manusia tercapai. Rencana Tuhan dalam setiap pribadi kita semuanya tercapai. Saudara, itu satu yang luar biasa. Seperti Adam dan Hawa, juga seperti Nuh dan keluarganya. Yang kedua, saya ingin mengajak satu orang lagi, yaitu Maria, saudara. Maria dipilih oleh Tuhan untuk mengandung dan untuk melahirkan bayi Yesus, ya, Sang Mesias, saudara. Saya percaya enggak kebetulan mereka sudah dipersiapkan. Sebelumnya sudah pertunangan dengan Yusuf, saudara. Jadi waktu Tuhan lihat sudah siap, maka Tuhan datang, maka janji Tuhan, rencana yang luar biasa dari Tuhan disampaikan kepada Maria. Memang awalnya Maria pikir, bagaimana ini mungkin, aku belum bersuami dan macam-macam. Bagaimana aku bisa bicara dengan Yusuf, karena ya dia mengandung, bukan karena Yusuf, saudara. Ada banyak, tapi di balik itu kalau kita bisa renungkan adalah rencana Tuhan. Saya percaya kalau Maria sendirian akan lebih sulit. Apalagi zaman itu, kalau perempuan ngandung sendiri dianggap berzina, bisa dirajam, saudara. Tapi ada Yusuf yang sudah ditunangkannya, dan waktu dia dijamah, disadarkan Tuhan, dia mengakui Maria istrinya, sehingga ada keamanan. Untuk memelihara sejak dari kecil, sejak dari bayi. Apalagi Herodes sudah ngancam untuk bantai, untuk membinasakannya, saudara. Kalau Maria sendiri mungkin akan jauh lebih sulit, saudara. Tapi ada Yusuf, waktu disuruh menyingkir ya ke Mesir, maka ada ya pasangannya, ada 2 orang, bisa lebih baik terus sampai memelihara dari kecil sampai besar. Yang pasti dengan adanya pasangannya bisa melakukan yang lebih baik, bisa selesaikan tugas yang daripada Tuhan lebih maksimal. Saya juga sampaikan satu di kehidupan sekarang. Saya baca ya keterangan tentang Billy Graham dan Ruth, ya istrinya, saudara, juga sama. Billy Graham dipakai Tuhan luar biasa. Kalau saya percaya kita semua sudah dengar, maka karena dia hidup pada zaman kita, belum lama baru meninggal. Ya dikatakan dia menjangkau lebih dari 200 juta jiwa. Banyak sekali. Dia menjadi penginjil terbesar, dipercayai, saudara. Di mana-mana dipakai Tuhan luar biasa. Tapi salah satu tulisan atau yang sering dikatakan oleh Billy Graham, dia berkata, kalau saya bisa berkhotbah pada jutaan orang, itu karena ada satu orang yang mendoakan saya, menopang saya, yaitu Ruth, istri saya, saudara. Dia berkata, dia bisa melayani dengan lebih maksimal, dia bisa maju lebih maksimal. Sekali lagi juga ada salah satu faktor, yaitu penolong yang sepadan, sehingga dia bisa mengerjakan lebih maksimal, saudara. Ya kita lihat di seluruh kehidupan di mana-mana seperti itu. Jadi saja yang pertama kita tangkap, saudara, tujuan Allah menciptakan pernikahan. Saat ini memberikan pernikahan ya Agung dengan Ratna, supaya kalian kapasitas yang lebih besar, supaya kalian bisa melakukan hal yang lebih besar bagi Tuhan, dipakai Tuhan lebih lagi. Kalau tahu panggilan Tuhan beda sekali, kalau tahu rencana Tuhan beda sekali, saudara. Pernikahan yang Tuhan bentuk akan meningkatkan ya kapasitas segala sesuatu yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar hidup bersama, tapi mulai masuk panggilan Tuhan yang besar atau lebih besar. Yang kedua, tujuannya adalah menurunkan keturunan ilahi. Saya ulangi sekali lagi, yang kedua ialah menurunkan keturunan ilahi. Bukan sekedar punya anak, bukan hanya sekedar punya keturunan, tapi keturunan ilahi. Keturunan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, nantinya juga bertumbuh baik dalam Tuhan, bisa dipakai Tuhan, bisa memuliakan, berguna, saudara.
Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, bukan hanya itu saja, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang ya yang merayap di bumi, saudara. Jadi kalau kita perhatikan, satu, mereka kapasitasnya tambah, tapi bukannya mereka melahirkan keturunan ilahi bertambah banyak, saudara. Dikatakan ya penuhi bumi dan terus taklukkan, terus berkarya sampai anak cucunya dipakai oleh Tuhan, saudara. Maliaki 2 ayat 15a, Maliaki 2 ayat 15a, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apa yang dikehendaki dari kesatuan itu? Suami dan istri disatukan. Yang dikehendaki apa? Keturunan ilahi. Maliaki jelaskan juga persis, saudara. Saat itu sedang bicara tentang pernikahan, tentang rumah tangga, ya tentang kesatuan suami dan istri. Di sini dijelaskan tujuannya adalah keturunan ilahi. Keturunan ilahi, punya keturunan. Tapi sekali lagi bukan sekedar punya anak banyak, tapi sungguh-sungguh membangun anaknya, mendidik anaknya, memperjuangkan anaknya, bertumbuh di dalam Tuhan, berkarya di dalam Tuhan, bisa dipakai terus lebih dan lebih lagi di dalam Tuhan. Jadi yang kedua, menurunkan keturunan ilahi, saudara. Ya, kalau kita bisa perhatikan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, keturunan yang luar biasa. Saya ingat salah satu lah, misalnya Abraham, saudara. Istrinya mandul, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia jadi teladan iman dan macam-macam lah. Singkat cerita, sekalipun istrinya mandul, tetap, saudara, Tuhan berkata, kamu akan jadi bangsa yang besar. Ya, bangsa pilihan Tuhan. Ya, sesuatu yang luar biasa, menurunkan keturunan lagi. Sampai kita disebut anak-anak Abraham. Secara rohani juga menurunkan keturunan ilahi. Saya baca itu luar biasa sekali. Ya, maka ya pernikahannya itu bisa jadi contoh teladan. Satu lagi, Zakaria Elisabeth sama mengalami istrinya mandul, saudara. Tapi sekali lagi, karena Tuhan punya rencana bagi setiap orang, apalagi lagi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan tetap saja bersyukur mereka tetap setia. Waktu punya pergumulan, waktu doanya belum dijawab, waktu istrinya mandul gak punya anak, tetap bersatu dengan setia dengan pasangan, setia dengan Tuhan, setia dalam pelayanan, tetap melayani. Satu hari waktu dia sedang jalankan tugas pelayanan, malaikat datang dan berkata, Zakaria, doamu dijawab, istrimu akan mengandung dan melahirkan anak. Dan saudara perhatikan juga, siapa anak mereka? Yohanes Pembaptis. Melahirkan keturunan ilahi. Itu panggilan untuk setiap kita semua. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan dipanggil. Ya, selain kapasitas pribadinya diperbesar, lahirkan keturunan ilahi yang terus dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Abraham, seperti Zakaria, Elisabeth, saudara. Saya baca itu luar biasa. Ada juga ya Sean Tyler dengan istrinya Maria juga nurunkan keturunan ilahi. Ya, Sean Tyler misionaris ke Tiongkok menikah dengan Maria, wanita yang juga lahir dalam keluarga misionaris. Mereka punya 8 anak. Nanti mau punya berapa anak ya? Ini 8 loh ini. Ini 8 anak loh, saudara. Zaman dulu anak banyak enggak apa-apa ya. Ibu saya itu anaknya 10.
Nggak pakai pembantu tuh saudara, nggak pakai suster saudara, nggak apa-apa. Orang ibu zaman dulu, sekarang 1, 2 sudah wah berat itu saudara. Ya ini 8 anak saudara dikatakan di sini, banyak dari mereka menjadi misionaris dan pemimpin rohani. Jadi karena apa? Dididik. Karena apa? Ya diperjuangkan. Karena apa? Diarahkan dengan baik, dipelihara, dididik, diarahkan, diperjuangkan sehingga anak-anaknya berhasil jadi anak-anak yang baik, jadi anak-anak yang berguna, jadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, jadi anak-anak yang dipakai Tuhan. Firman Tuhan berkata, berkata tidak ada kebahagiaan yang lebih kalau kita orang tua lihat anak-anak kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih karunia, hidup dalam tuntunan Tuhan, hidup dalam karya Tuhan. Itu bersukacita. Jadi selain bersatu tadi, perjuangkan, lahirkan anak, didik mereka, pelihara, perjuangkan, lahirkan keturunan ilahi. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Lalu belajar sedikit saja langkah-langkah yang harus diambil ya untuk ya agar tujuan ini tergenapi. Yang pertama, jadikan Tuhan sebagai pusat pernikahan itu. Jadikan Tuhan sebagai pusat. Kalau kita cerita struktur dalam keluarga, yang paling tinggi siapa saudara? Struktur dalam keluarga itu yang paling tinggi siapa? Siapa Agung? Bukan suami tapi Tuhan. Nah, itu betul. Tuhan, saudara, yang paling tinggi. Tuhan harus yang paling tinggi dalam pernikahan. Bukan suami, bukan istri, tapi Tuhan. Tuhan harus paling tinggi dalam rumah tangga, termasuk anak, saudara. Kalau kita taruh Tuhan sebagai yang utama, sumber, maka hidup kita akan terus tertuntun oleh Tuhan. Hidup kita akan terus ada perlindungan kita. Hidup kita akan dipakai Tuhan luar biasa dan mengalami segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Tuhan nomor 1. Firman Tuhan nomor 1. Saudara, jangan ada yang lain nomor 1. Jangan suami nomor 1. Kalau suami nomor 1, suaminya mbalelo, wah rumah tangganya kacau saudara. Tapi juga jangan istri nomor 1. Istri nomor 1 juga sama saja. Suaminya jadi apa ya, endong gitu, tidak bisa apa-apa gitu saudara. Ada toh saudara di mana-mana toh, suami takut istri lah gitu saudara. Jadi macam-macam. Pokok Tuhan nomor 1. Jangan sampai ada yang lain. Jangan juga anak nomor 1. Zaman sekarang kadang-kadang anak nomor 1 saudara. Beda dengan waktu saya kecil. Ya, saya itu sudah 72 tahun saudara. Waktu saya kecil, orang tua itu otoritasnya luar biasa. Anaknya bisa ya gitu saudara. Enggak macem-macem gitu saudara. Tapi sekarang banyak yang beda loh. Orang tua terpaksa. Kadang gimana anakku mintanya di sana kok. Anakku maunya ini kok. Orang tua yang jadi buntutnya anak kadang-kadang seperti itu. Jadi anak, jangan. Nomor 1 Tuhan. Nomor 1 firman. Kalau kita nomor 1 kan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita. Kalau kita nomor 1 kan Tuhan, kita terus hidup dalam naungan Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan. Kalau kita nomor 1 kan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan limpahkan kasih setia. Amin saudara ya. Saja setiap kita semua ya, selain mempelai berdua ini pesan mau masuk dalam rumah tangga, Tuhan nomor 1, firman nomor 1. Setiap orang bisa beda. Tapi saja semua yang adil, buka hati, jujur. Apakah Tuhan yang nomor 1? Ya, bukan suami, bukan istri, bukan anak, Tuhan. Suami mewakili Tuhan. Tapi nama yang mewakili Tuhan, suami harus suami yang takut akan Tuhan. Suami harus suami yang percaya akan Tuhan. Suami harus suami yang taat akan Tuhan. Jadi nomor 1-nya tetap Tuhan. Saya percaya kalau itu dilakukan, maka ada sesuatu yang luar biasa. Mazmur 127 ayat 1a.
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan, bisa sia-sia. Maka taruh Tuhan nomor 1 dalam pernikahan ini. Ya, yang kedua, ya bersatulah, ya berjalan dalam visi, dalam panggilan daripada Tuhan. Setiap orang punya panggilan, Tuhan punya rencana, apalagi pelayan Tuhan sudah jelas, apalagi hamba-hamba Tuhan sudah jelas panggilannya, pelayanannya. Dua-dua berjalan dalam panggilan Tuhan. Dua-dua berjalan bersama ya dalam visi yang dari Tuhan. Saudara, kalau sepakat dua-dua sungguh-sungguh mau berjalan dalam visi panggilan Tuhan, maka itu akan mengarah ya kesatuan, maka itu akan mengarah ya kekuatan. Tuhan akan tuntun dengan mudah. Kesatuan dalam rumah tangga, saya tambah ya, kesatuan di dalam Tuhan akan membuat Tuhan mudah menuntun rumah tangga. Kesatuan dalam Tuhan akan mudah membuat Tuhan mudah berkarya. Kesatuan dalam Tuhan akan mudah membuat Tuhan mudah pakai pernikahan rumah tangga yang bersatu. Jangan bersatu padu gitu saudara. Disatukan malah padu gitu, jangan saudara. Bersatu sungguh-sungguh saudara. Dalam panggilan, bersatu dalam pernikahan, bersatu dalam membangun ya rumah tangga, bersatu mengerjakan panggilan Tuhan. Saya percaya itu akan mendatangkan kasih karunia dan anugerah besar. Semua yang bersatu, kekuatannya itu berlipat-lipat ganda. Ya, kalau bersatu itu luar biasa. Kita bisa lihat di kehidupan ya, saya tidak tahu semuanya. Bagaimana dengan pernikahanmu? Bagaimana dengan keluargamu? Kalau pecah, saya jamin keluargamu rapuh. Saya jamin engkau gak bahagia. Saya jamin kasih karunia Tuhan akan menjadi sulit. Tapi kalau pernikahanmu, keluargamu bersatu, saya jamin ada perkenanan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada lindungan Tuhan, ada favor, ada kasih karunia Tuhan dilimpahkan. Betapa indahnya, betapa eloknya kalau anak-anak Tuhan duduk bersama dalam kerukunan, dalam kesatuan. Itu luar biasa. Di mana-mana lah, saudara. Di tempat kerja, orang join kerja, nggak bersatu, dua pukul-pukulan, hancur pasti usaha mereka. Dalam gereja juga sama, nggak bersatu, perpecahan pasti rusak. Tapi kalau bersatu, pasti kuat. Bahkan Tuhan berkenan, bersatu di dalam Tuhan, saudara, pasti akan mendatangkan kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Bersatu. Ya, mempelai berdua harus mulai sungguh-sungguh jaga kesatuannya. Sehati, sepikir. Semua di sini juga saya ajak saudara semua, ayo bangun kesatuan dalam keluargamu. Kalahkan kalau itu ego kita, ya kalahkan. Jadikan Tuhan yang akan menuntun. Saya jamin ya kesatuan dipulihkan, maka kasih karunia Tuhan juga pulih dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu. Dan yang terakhir, didik anak menjadi keturunan ilahi. Sungguh-sungguh ada ya didikan, mendidik, mengajari, jangan terserah. Ya, suami juga biar tuh istriku, enggak. Kalau di Alkitab malah didik anak itu malah suami loh, saudara. Lebih banyak loh. Itu punya apa ya perintah daripada Tuhan. Itu luar biasa. Enggak bisa hanya terserah diserahkan orang lain. Orang tua bertanggung jawab di hadapan Tuhan nanti bagaimana mendidiknya. Kecuali sudah berusaha mendidik sebaik mungkin, tapi tetap tidak baik anaknya, ya nggak mau didoakan, diperjuangkan, diusahakan, tapi tidak mau, nah itu terserah. Tapi tanggung jawab sebagai orang tua harus memelihara sebaik mungkin, harus mendidik sebaik mungkin, harus mengajak sebaik mungkin, memperjuangkan sebaik mungkin, dan itu nanti indah. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya.
Maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang dari jalan. Didik sejak kecil. Didik nanti setelah dewasa jalannya akan baik. Kalau kita tidak didik sejak kecil, dasarnya sudah kacau, maka perjalanan di berikutnya juga akan menjadi kacau. Bisa bertobat di kemudian hari, tapi langkah lebih baiknya kalau sejak kecil didik. Itu luar biasa. Saya lihat kadang-kadang orang Yahudi, hamba-hamba Tuhan, yaitu sudah didik sejak dari kandungan. Sudah dibacakan firman sejak dari kandungan. Didoakan sejak dari kandungan. Lalu setelah lahir kecil mau ngasih makan, saudara, sambil dibacakan firman, sambil didengarkan lagu-lagu rohani. Terus bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam anugerah. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, karena memang dididik, diajar, diperjuangkan. Saya ingat orang tua harus seperti pahlawan yang memegang anak panahnya. Di Amsal itu ada ya seperti anak panah di tangan pahlawan. Artinya ya pahlawan itu mengarahkan, memperjuangkan tepat hidupnya mencapai rencana Tuhan dalam hidupnya. Lah itu luar biasa. Orang tua akan bahagia kalau lihat anaknya baik, kalau lihat anaknya berhasil. Saya tutup dengan satu komitmen yang diucapkan oleh Yosua. Ya, di masa tuanya dia tetap komitmen. Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah pada Tuhan. Ini diucapkan kepada semua bangsa Israel pada saat itu. Pada masa tuanya, dia ingatkan lagi, jangan sampai kita menyimpang seperti dulu di padang gurun waktu dituntun oleh Musa. Tapi marilah kita sungguh-sungguh ya ikut Tuhannya, percayanya, taatnya sungguh-sungguh. Jangan sampai nyimpang kanan kiri. Ya diajak karena dialah Tuhan yang nyata. Bahkan dia berkata kalau ada yang tidak mau pun ini komitmen dia. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah pada Tuhan. Itu harus menjadi komitmen kita. Orang lain tidak pun kita jangan ikut-ikut yang tidak baik. Itu harus menjadi komitmen mempelai berdua. Sejak saat ini aku komitmen. Aku dan pasanganku dan terus nantinya anak keturunan akan terus beribadah pada Tuhan. Ini komitmen yang luar biasa. Saya tutup sedikit juga dengan apa yang saya alami. Saya bersyukur sekali. Ya kita juga sama. Saya bisa melayani sampai seperti ini. Enggak luput dari istri dan anak menantu. Bahkan sekarang sudah cucu, saudara. Jadi saya, anak menantu, sekarang cucu menantu. Semua sudah mulai berkarya dalam Tuhan. Sehingga masuk dalam rencana Tuhan. Sehingga masuk dalam kasih karunia Tuhan. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Saya percaya ini pesan Tuhan untuk mempelai berdua. Ya, saya percaya ditangkap dan itu akan menuntun perjalanan pernikahan ini. Saudara semua juga akan menuntun. Ini akan memberkati setiap kita. Ya, kita akan lakukan setelah ini ikrar janji setia. Mempelai berdua bangkit berdiri, mempelai berdiri, berhadapan muka satu dengan yang lain, berhadapan. Iya, satu dengan yang lain. Ada untuk itu kartunya. Saya akan berikan pada Agung mempelai pria menyatakan ikrar janji setianya di hadapan Tuhan. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat, saya Agung Nugroho menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Roslin Ratnasari Sitinjak yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya.
membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Ya, sekarang mempelai wanita juga mengucapkan ikrar janji setianya. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Roslin Ratnasari Sitinjak, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Agung Nugroho yang berada di depan saya, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, kalian sudah menyatakan ikrar janjinya, kita akan masuk acara berikutnya, penyembatan cincin. Ya, penyembatan cincin juga merupakan ikatan pernikahan kalian. Kalau ikrar tadi ada suara yang didengar, tapi nggak ada benda sebagai bukti. Ini sebaliknya, nggak ada suara yang didengar, tapi ada benda sebagai bukti. Kalian sudah menyatakan ikrar janji setia. Saya serahkan pada mempelai pria dulu, kenakan ya sebagai tanda ikrar janji setiamu. Ya, cincin dibuat melingkar, artinya selama-lamanya akan terus mengasihi sebagai istrimu yang sah dalam Tuhan. Dibuat dari emas, lambang kemurnian, dengan kasih yang tulus, kasih yang murni. Sekarang saya juga serahkan mempelai wanita, kenakan pada mempelai pria. Ya, agak kenceng, ben reso ucul. Ya, kalian sudah mengikatkan satu dengan lain, sekarang datang ke sini, kita akan datang pada Tuhan. Ya, kita minta Tuhan yang teguhkan, Tuhan yang berkati bersama-sama. Semua bangkit berdiri, saudara, semua bangkit berdiri, kita bawa mereka di hadapan Tuhan. Ya, kita mohon Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang berkati mereka. Kita pujikan, kuserahkan, kuserahkan. Kami serahkan Agung Nugroho dengan Roslin Ratnasari Sitinjak di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu, kami percaya Engkau yang mempertemukan mereka, Engkau yang menjodohkan mereka. Saat ini juga Engkau yang memberi kesempatan pernikahan mereka diteguhkan, diberkati dalam pernikahan yang kudus, pernikahan yang diurapi, pernikahan yang berkenan di hati-Mu, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu teguhkan dan berkati pernikahan ini. Jadilah pernikahan yang dikuduskan Tuhan, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan. Sejak saat ini segala kasih karunia anugerah yang sudah disiapkan oleh Tuhan turun atas pernikahan ini. Dan segala berkat-berkat
lahiriah, serta berkat-berkat rohani turun. Tuhan yang berkati dengan segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Bahkan sejak saat ini mereka kau pakai lebih lagi Tuhan. Seperti firman-Mu, setelah menikah kau beri kapasitas lebih besar. Setelah menikah kau jadikan mereka menurunkan keturunan-keturunan ilahi dalam kehidupan mereka. Masuk dalam rancangan-Mu Tuhan. Masuk dalam karya-Mu. Boleh menjadi alat yang berkenan, yang berguna bagi kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah teguhkan dan berkati. Jadilah seperti firman Tuhan. Amin. Amin. Silakan bangkit berdiri. Kita kembali ke tempat di sana tadi. Ya, kita akan masuk acara yang berikutnya, yaitu membuka cadar, saudara. Ya, mempelai laki-laki akan membuka cadar mempelai wanita sebagai dua yang sudah dipersatukan. Silakan Agung. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Mereka bukan lagi dua, tapi sudah menjadi satu. Dan mereka akan diikat dengan tali kasih agape, tali kasih ilahi yang daripada Tuhan. Ya, ya, ya. Sekali lagi, bukan lagi dua, satu. Lah, supaya tetap bersatu diikat dengan tali kasih tadi, kasih agape. Agung bisa cium. Ya, Ratna sekarang istrimu, bukan pacar lagi. Silakan, jangan malu-malu. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Iya, biarlah kesatuan ini akan melahirkan hal yang luar biasa dari Tuhan. Saya undang wakil gereja untuk menyerahkan kenang-kenangan Alkitab, tapi juga ya akte pernikahan. Bangunlah pernikahan ini ya sesuai dengan firman Tuhan, sehingga terus berjalan dalam kasih karunia, bahkan dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Ya, ya sekarang restu tetap ya, ini wakil ya, wakil orang tua ya, tetap aja kasih hormat mereka ya, wakil sudah mewakili orang tua, kasih hormat juga pada yang mewakili orang tua. Jadi sekalipun wakil ya tetap mendoakan ya, wakil orang tua mendoakan, memberi restu pada mereka sehingga sungguh-sungguh berjalan dalam Tuhan, sungguh-sungguh berjalan kasih karunia Tuhan. Kita semua juga ikut doakan, saudara. Ya, kita bawa pada Tuhan, biarlah sungguh-sungguh Tuhan berkarya sepenuhnya dalam pernikahan ini. Beri tepuk tangan sekali lagi, saudara. Biarlah senantiasa apa yang kita lakukan memberikan ya image, ya teladan kesatuan. Kesatuan dalam keluarga besar akan juga sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, saya serahkan untuk. Puji Tuhan, Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih Pastor Obaja yang sudah memberkati mempelai berdua Agung dan Ratna yang luar biasa. Di awal pernikahan mereka akan mengutamakan Tuhan. Maka mereka akan persembahkan yang pertama adalah persembahan sulung dari kedua mempelai Agung dan Ratna. Sebagai bukti bahwa Tuhan menjadi yang pertama dan terutama bagi rumah tangga baru ini. Kiranya persembahan ini menjadi sebuah tanda bahwa kasih setia Tuhan akan terus senantiasa mengawal, menjaga, merawat, menyertai, melindungi, bahkan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh keluarga Agung dan Ratna bersama dengan anak-anak mereka. Kita melihat Bapak Ibu, pasangan baru
yang sudah diberkati, baru saja diberkati, penuh sukacita, penuh cinta. Kiranya senantiasa mereka saling mengasihi satu sama lain. Bahkan keluarga baru ini akan dipakai juga untuk mengasihi Tuhan. Keluarga yang dipakai untuk melayani Tuhan. Dan keluarga yang dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Agung dan Ratna kembali ke tempat duduk dan kami undang yang kami kasih Bapak Wahyu Cahyono untuk menyampaikan ucapan terima kasih, bisa diwakili oleh Bapak Wahyu Cahyono disertai dengan mempelai dan keluarga. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sampai detik ini, sampai saat ini, ya meskipun diawali dengan berbagai macam pencobaan, akhirnya Agung dan Ratna saat pagi hari ini telah diberkati dan menjadi pasangan suami istri yang sah. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Obaja yang telah melaksanakan pemberkatan nikah pada saat pagi hari ini sehingga berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, full timer yang telah hadir pada saat pagi hari ini, kepada setiap jemaat, kepada sahabat, saudara yang bisa hadir di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih sehingga acara di pagi hari ini dapat berjalan dengan baik oleh karena penyertaan Tuhan. Dari kami, sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Wahyu Cahyono yang sudah mewakili keluarga, terutama dari mempelai Agung dan Ratna, untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada gereja dan seluruh tamu undangan. Waktunya bagi mempelai Agung dan Ratna ingin mempersembahkan sebuah syukur kepada Tuhan melalui puji-pujian. Terima kasih ucapkan padamu atas dia yang kau beri padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nantimu. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang ku nantikan, kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya,
menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang ku nantikan, kini ku dapat mendampingi-Mu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku tak jadi penolong-Mu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebuah komitmen yang luar biasa Bapak Ibu. Dan puji Tuhan kita sudah menyelesaikan prosesi pemberkatan pernikahan pagi hari ini. Bapak Obajitanto Setiawan akan menutup dalam doa. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan tutup dalam doa. Ya, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, bahkan perkenanan Tuhan, hadirat Tuhan, menandakan perkenanan-Mu Tuhan. Engkau berkati peneguhan Tuhan berkata nikah ini untuk mempelai berdua, bahkan untuk semua kami yang hadir. Biarlah sungguh-sungguh peneguhan Tuhan berkata nikah menjadi berkat bagi setiap kami. Kami serahkan mempelai berdua untuk membangun pernikahan ini ya sejak saat ini dalam tuntunan-Mu Roh Kudus, dalam pernyataan-Mu Roh Kudus, dalam pelindungan, pertolongan, bahkan berkat-Mu. Pakai mereka lebih dan lebih lagi di dalam Tuhan, menjadi hamba-hamba yang Kau sukai, yang Kau berkati, dan sungguh-sungguh jadi berkat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Sekali lagi dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa dan ucapan syukur, dan kami serahkan semuanya dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Beri tepuk tangan saudara. Ya, kita sudah selesaikan, maju ke depan untuk memberikan salam. Ya, tamu undangan bisa memberikan ucapan selamat kepada Agung dan Ratna yang didampingi oleh keluarga. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu.
kehadiran-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, amin, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku Tuhan. Teman-teman full time mohon tetap tinggal sebentar karena mempelai ingin berfoto bersama-sama. Sekali lagi untuk rekan-rekan full timer bisa tunggu sebentar. Kita akan berfoto bersama mempelai. Terima